Pemirsa, kamar mandi menjadi area yang penting di dalam rumah. Tersedianya kamar mandi juga merupakan salah satu ciri rumah yang sehat. Rumah perlu memiliki kamar mandi yang memadai karena sangat diperlukan untuk membersihkan diri. Jenis kamar mandi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam suatu rumah. Ada kamar mandi yang hanya digunakan untuk membersihkan badan, ada juga yang menggunakan kamar mandi sekaligus sebagai tempat mencuci pakaian. Pemilihan fungsi kamar mandi pastinya disesuaikan pula dengan perabot apa saja yang diperlukan. Nah, di beberapa lokasi di Jakarta, ternyata ada banyak pedagang yang menjual perabotan kamar mandi bekas, seperti bathtub, wastafel, bahkan kloset. Kira-kira warga Jakarta pada tahu nggak ya? Nggak tahu, Mbak. Saya baru dengar, saya belum tahu. Nggak tahu. Iya tahu Mbak. Nah, kalau sudah tahu, pada mau nggak beli atau menggunakan perlengkapan kamar mandi bekas ini? Nggak ada kayaknya. Kayak nggak higienis aja nggak sih? Kalau saya pribadi saya nggak mau. Oh kalau memang kayak baru udah bersih banget ya maulah gitu. Ya meringankan juga sih gitu. Mending yang baru aja sekalian. Oh mungkin kalau dilihatnya bagus sih bisa-bisa aja sih. Iya pemirsa, tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa perlengkapan mandi bekas, terutama kloset bekas, tidak steril, meninggalkan banyak kuman atau mungkin berbahaya dari segi kesehatan. Lalu bagaimanakah nasib tempat jual beli perlengkapan kamar mandi bekas? Kami pun menelusuri sejumlah tempat jual beli perabotan kamar mandi bekas di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sederet kios pinggir jalan ini menawarkan kloset bekas pakai, menerima bongkaran kloset hingga jasa perbaikan kloset. Para pedagang di sini bahkan sudah 30 tahun lebih menjajakan barang bekas dari bongkaran kamar mandi. Lokasi ini kerap disebut sebagai sentra perabotan kamar mandi bekas dengan kondisi yang terlihat seperti baru. Harga yang ditawarkan juga sangat miring dibandingkan dengan yang baru. Para pedagang mengaku mendapat perabotan kamar mandi bekas pakai dari bongkaran apartemen, hotel, hingga gedung perkantoran. Di sini kami bertemu dengan Aswad, salah satu pedagang perabotan kamar mandi bekas. Ia sudah memulai usaha ini sejak 33 tahun lalu. Selain jual beli, ia juga menawarkan jasa servis alias perbaikan perlengkapan kamar mandi. Sebagian ada yang ngomong jijik, tapi setelah lihat kondisi barangnya ya akhirnya dia mau juga. Jualnya kisaran berapa Bang harga? Tergantung tipe, dari yang paling murah itu 400 sampai ada juga yang 4 juta. Buat dari yang bekasnya itu udah dipastikan juga nggak untuk kebersihannya gitu? Dijamin, pokoknya steril lah, jamin bersih. Para pedagang menggunakan air keras atau bahan kimia untuk menghilangkan segala jenis kerak yang menempel di kloset. Jika kloset yang didapat merupakan barang yang belum terlalu lama, akan lebih mudah dibersihkan dengan bahan kimia HCl. Namun jika mendapat kloset yang usianya lebih tua, proses pembersihan harus 2 kali lebih ekstra dengan menggunakan cairan silika. Setelah dicuci dengan bahan kimia, water closet alias WC bekas ini biasanya didiamkan atau dijemur selama 30 menit. Butuh kesabaran untuk menyulap kloset bekas menjadi seperti baru. Proses akhir ialah pengamplasan guna membuat kloset menjadi kinclong. Tak sedikit perabot dari merek premium dijual di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Istilahnya seperti rekondisi. Barang bekas yang dikembalikan seperti kondisi baru dan masih dapat berfungsi sangat baik. Inilah tampaknya yang membuat banyak warga antusias mengunjungi kios-kios jual beli kloset bekas di sini. Setiap harinya, tak kurang dari 10 pelanggan silih berganti datang. Mulai dari membeli kloset bekas atau sekedar butuh jasa servis memperbaiki peralatan kamar mandi. Hari ini saja para pelanggan yang datang di lokasi ini terbilang ramai. Mereka mengaku tidak khawatir menggunakan kloset bekas karena sudah tidak dipakai rutin dan telah disterilkan menggunakan bahan kimia pembersih segala jenis keramik.
Pemirsa, kalau melihat dari kebersihan kloset bekas ini, sebenarnya lebih mengkhawatirkan WC umum yang sehari-hari digunakan secara bergantian di tempat umum ya. Neni adalah pelanggan sejak beberapa tahun terakhir. Dia datang ingin membeli kloset. Kalau di sini kayak gimana sih Bu barangnya emang? Bagus. Barangnya iya bagus. Asal kita minta kejujuran dari penjual. Apakah dia ada cacat atau apa gitu. Kalau kita pengennya sih ya tentunya yang baik. Yang baik kualitasnya. Kalau saya dulu belinya 400-an ya, kalau yang yang bekas ya. Tapi masih bagus. Itu saya pakai udah berapa? 15 tahun. Ibu nggak khawatir gitu ya Bu ya? Enggak lah, kan dia kan itu lihat bagus banget itu bersih. Kan dia pakai kimia ya, membersihkannya pakai kimia. Jadi udah bagus lagi. Ada juga yang datang untuk memperbaiki kloset. Biasa kita datang ke pasar rumput karena jauh lebih ringan kalau kita beli baru. Jadi kita kurang lebih separuh dari harga baru. Jadi untuk kita ya bisa meringankan beban rumah tangga. Iya, Bapak emang udah pernah beli kloset bekas? Sering kali kita selalu beli daerah pasar rumput sini. Kalau fungsinya sendiri maksudnya udah berfungsi dengan baik seperti halnya baru atau gimana? Ya kalau sudah alat-alatnya diganti seperti ini ya sudah seperti biasa lagi, baru lagi. Tidak ada problem. Selain di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan, kami pun menyambangi toko kloset di daerah lain, tepatnya kawasan Cinere, Depok. Di sini tim OMG bertemu dengan Sahrul, salah satu pengepul WC bekas yang menjalankan usahanya sejak 10 tahun silam. Syahrul mengaku meneruskan usaha mendiang ayahnya di bidang jual beli WC bekas ini. Harga yang ditawarkan di toko milik Syahrul mulai dari Rp550.000 hingga Rp1 juta. Omset kotor yang diraup dalam 1 bulan bisa mencapai Rp10 juta. Berbeda dengan kondisi WC bekas di pasar rumput, Syahrul mengaku mendapatkan WC bekas dari bongkaran rumah perorangan. Toko ini pun belum mengandalkan teknologi untuk berjualan secara online. Syahrul hanya mengandalkan lokasi toko yang berada di pinggir jalan untuk menarik pelanggannya. Lokasinya di pinggir jalan juga gitu. Betul, Pak. Sebenarnya pembelinya gimana sih Mas setiap harinya tuh? Kalau pembeli sih ada aja ya, 1-5 orang mah yang masuk gitu. Cuma nggak semuanya beli, kita kan tanya-tanya dulu atau gimana. Ya. Cuman mereka tahu kondisinya ini WC bekas. Iya tahu, semua tahu. Ya. Iya, karena kita jelasin juga ini kalau ini WC bekas. Selain berjualan WC bekas yang dipajang di toko, rupanya Syahrul juga menerima barang-barang bongkaran dari pemulung gerobak yang dijual ke dirinya dengan harga sangat miring. Jadi ini barang-barang yang Mas Syahrul dapat dikumpulin di sini atau gimana? Kalau yang sebelum dibersihin kita kumpulin dulu di sini, Mbak. Oke, boleh lihat ke situ ya Mas ya? Boleh, silakan. Ini barang-barangnya. Oh. Dibersihin. Ada ini nggak sih jumlah pastinya yang didapat? Misalnya seminggu saya dapat berapa kloset gitu dari? Nggak pasti juga sih Mbak, kadang gitu? seminggu kita bisa dapat ya sekitaran 10 atau 5. Jadi nggak pasti ya? Iya, nggak pasti. Kalau ini nanti, ini yang dari kapan Mas? Dapat yang dari mana kalau yang ini? Ini dari perumahan sih, ini kita belum rapiin. Nah kalau secara fungsi gimana Mas? Maksudnya masih bagus nggak tuh? Misalkan flashnya kah atau? Kalau flashnya itu pasti fungsi, karena kita garansi juga di sini. Kita kasih garansi 3 bulan. Setelah melakukan penelusuran kedua tempat jual beli WC bekas yang berbeda, tim OMG mendatangi salah satu rumah pembeli yang hendak memasang toilet bekas di rumahnya. Tempat tinggalnya cukup dekat dari kawasan Pasar Rumput, sehingga Doni tak enggan membeli WC bekas dari sini, sebab harga dan lokasinya terjangkau. Masuk ke dalam nih. Mas, kemarin yang WC yang dibeli udah dipasang? Lagi dipasang, Mbak. Oh, lagi dipasang. Mau lihat? Iya. Tapi saya boleh tanya-tanya dulu nggak nih? Boleh. Kenapa sih Mas minat beli WC gitu di situ? Nah, itu kan WC-nya kan
dari hotel ya Mbak, dari hotel, jadi kan jarang dipakai tuh. Lagian juga kan di sana kan dibersihin dulu, jadi lebih bagus lagi. Nah lumayan lah, harganya lebih murah Pak. Gitu. Masnya udah cari tahu juga dulu ya tentang toko yang jual beli WC bekas? Sering lewat kan, kalau lagi jalan ke kantor tuh sering lewat di situ kan, ada WC murah, beli aja di situ. Artinya nggak khawatir nih ya? Gak khawatir, soalnya bersih kan, jarang dipakai juga kan, karena bekas hotel atau apartemen gitu kan. Proses pemasangan WC bekas tak berbeda dengan pemasangan WC baru. Anda bisa lihat sendiri ya pemirsa, bagaimana kondisi kloset setelah dipasang di kamar mandi. Tampak seperti baru kan? Benar-benar tidak terlihat jika WC ini merupakan WC bekas pakai. Nah pemirsa, bagaimana? Pilihan kembali kepada Anda. Harga terjangkau dengan kondisi seperti baru memang menggiurkan. Namun tetap perlu diperhatikan tingkat kegunaan, apalagi dipakai sebagai kebutuhan utama dan dipasang di tempat tinggal sendiri. Dan satu hal yang harus Anda pahami, perabotan baru tidak menjamin kebersihan kamar mandi. Jika Anda enggan membersihkan kamar mandi, bisa muncul bakteri, jamur, dan juga virus. Karena harus diakui, kamar mandi termasuk dalam ruangan paling kotor di rumah. Jadi harus rutin bersihkan kamar mandi juga ya. Meski tak ada patokan pasti atau berapa kali Anda harus membersihkan toilet, yang terpenting ialah melakukannya secara teratur.